Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2003 dengan judul Dead End. Film ini akan bercerita tentang sebuah keluarga yang akan merayakan hari Natal di kampung halaman mereka. Namun saat dalam perjalanan, sang ayah memilih menggunakan jalan pintas untuk mempersingkat waktu. Padahal, selama hampir 20 tahun, ia hanya menggunakan jalan utama untuk sampai ke kampung halamannya. Jadi apa yang sedang menunggu mereka di jalan tersebut? Kita simak saja alur ceritanya. Berkisah di malam Natal, sebuah keluarga berniat merayakan Natal di kampung halaman mereka yang terletak di kota interstate. Keluarga tersebut terdiri dari Frank, Laura, Richard, Marian dan pacarnya yang bernama Brad. Dari percakapan mereka, rupanya Frank memiliki kebiasaan mengajak anak istrinya merayakan Natal di kampungnya. Dan itu sudah dilakukannya selama 20 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya ia merayakan Natal bersama-sama dengan calon menantunya. Mereka pun sangat menikmati perjalanan dan menyanyikan lagu Jingle Bells di sepanjang jalan. Hari pun makin malam, menempuh perjalanan yang sangat jauh membuat Frank merasa kelelahan. Istrinya sempat mengajaknya beristirahat, namun ia merasa masih mampu melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat kemudian, saking tak kuat menahan ngantuk, Frank akhirnya ketiduran. Mobil pun mulai oleng ke tengah dan di saat yang sama, sebuah mobil melaju cepat dari arah yang berlawanan. Marian dengan cepat membangunkan ayahnya dan beruntung, Frank dapat menghindari tabrakan tersebut. Ia kemudian turun dan melihat keadaan mobilnya yang rupanya baik-baik saja. Anggota keluarganya pun semuanya selamat. Setelah itu ia berniat melalui jalan pintas agar ia tak merasa mengantuk. Suasana yang baru mungkin dapat membuatnya tetap terjaga, katanya. Selain itu ia juga bosan dengan suasana jalan lama tersebut. Laura sempat tidak setuju karena ia merasa suaminya tak pernah melewati jalan lain selain melalui jalan utama. Ia juga tak mengetahui kondisi jalan pintas di sana. Meskipun begitu, Frank tetap melanjutkan rencananya. Perjalanan pun dilewati dengan menggunakan jalan pintas. Setelah perjalanan yang cukup lama, semua mulai mengeluh, lapar, capek, dan lain-lain. Laura juga merasa aneh karena jalan tersebut sangat-sangat sepi. Tak satu pun dari tadi ia melihat mobil lain yang melintas. Laura juga sempat mengatakan kalau sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Setelah cukup lama berjalan, tiba-tiba Frank menghentikan mobilnya. Ia mengatakan kalau ia melihat seorang wanita bergaun putih di tengah hutan. Namun setelah beberapa saat tak melihat apapun di sana, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita berpakaian putih. Karena tak disebutkan namanya, kita sebut saja dia Rose. Frank merasa kasihan pada Rose dan dia mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi padanya. Karena ia terlihat syok dan juga sedang menggendong bayi. Namun rupanya Rose tidak menjawab pertanyaan Frank sama sekali. Frank kemudian teringat kalau tadi ia sempat melewati sebuah kabin yang ia pikir itu adalah sebuah pos polisi hutan. Ia pun berniat kembali untuk mencari bantuan di sana. Setelah itu Frank meminta salah satu dari mereka untuk turun karena kursi belakang tidak muat untuk 4 orang. Karena semua tidak ada yang mau turun, terpaksa Marion turun dan mengikuti mobil dari belakang. Karena memang jarak kabin tersebut tidak terlalu jauh. Di dalam mobil, Brad dan Richard mencium bau busuk dari wanita tersebut. Brad pun mengatakan kalau sepertinya bau busuk tersebut berasal dari bayinya Rose. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kabin. Tanpa merasakan keanehan apapun, Frank dan Laura masuk ke dalam kabin. Di sana mereka tak melihat siapapun selain pajangan senjata tajam di dinding kabin. Mereka lalu mencoba menelpon 911, namun sayang sekali telepon di sana tidak berfungsi. Sementara itu Richard masuk ke dalam hutan untuk buang air dan tinggallah Brad dan Rose di dalam mobil. Brad mencoba mengajak Rose berbincang hingga akhirnya Rose mau berbicara dan mengatakan kalau nama anaknya tersebut adalah Amy. Rose juga mempersilahkan Brad untuk menggendong anaknya. Brad pun merasa aneh melihat wajah Amy tertutup kain. Ia pun meminta Rose untuk melepaskan kain tersebut karena mungkin saja Amy kesulitan untuk bernafas. Namun Rose mengatakan kalau Amy sudah meninggal dunia. Brad pun terkejut sekaligus penasaran. Ia lalu membuka kain penutup wajah Amy.
dan mendapati Amy sudah meninggal dan sudah membusuk. Brad pun kaget dan sesaat kemudian hanya terdengar suara teriakan Brad yang menyebabkan semua kaget dan kembali ke mobil. Namun sesampainya di sana mereka tak menemukan Brad dan Rose di dalam mobil. Sementara itu, Marion yang sedang berjalan kaki menuju kabin berpapasan dengan sebuah mobil klasik hitam. Dan ia kaget melihat Brad dibawa oleh mobil tersebut dan sepertinya ia berusaha meminta-minta tolong. Marion segera mencari ayahnya dan mengatakan kalau ia melihat mobil hitam membawa Brad. Dengan cepat Frank menancap gas mengejar mobil hitam tersebut. Semua terlihat panik dan menyuruh Frank mempercepat laju mobilnya. Namun apa daya, mobil Frank terlalu tua untuk diajak ngebut. Tak lama kemudian Frank menghentikan mobil dan ia pun turun. Di sana ia menemukan Brad sudah tewas dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Dan tubuhnya juga telah termutilasi. Richard berusaha mengambil ponsel Brad dan menyuruh ibunya menelpon 911. Namun rupanya dari ponsel tersebut cuma terdengar suara wanita yang sedang menangis. Saking ketakutannya, Laura melemparkan ponsel Brad dan mengatakan kalau ponsel Brad tidak berfungsi. Sementara itu Marion yang melihat apa yang telah terjadi pada Brad mengalami syok berat. Ia pun hanya terdiam dan tak merespon panggilan ibunya. Setelah itu mereka pun meninggalkan jasad Brad begitu saja dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu Richard berpendapat kalau perbuatan tersebut pasti ulah psikopat dan pelakunya pasti wanita yang berbaju putih tersebut. Karena di saat yang sama ia juga tak terlihat lagi. Beberapa menit kemudian Frank melihat pelang nama kota terdekat yang bernama Marcotte. Ia menyuruh Laura melihat peta dan mengetahui seberapa jauh kota Marcotte dari tujuan mereka. Namun rupanya Laura tak menemukan nama kota Marcotte di dalam peta. Mereka pun mulai berdebat karena merasa sudah kehilangan arah dan tak tahu di mana mereka berada sekarang. Laura mengatakan agar Frank memutar dan kembali ke jalan utama. Namun rupanya Frank menolak karena jaraknya terlalu jauh dan mungkin mereka akan kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Dan itu malahan bisa membuat mereka terdampar di sana. Frank pun melanjutkan perjalanan menuju kota Marcotte dan hanya mengikuti satu jalan tersebut. Ia lalu menanyakan sekarang sudah jam berapa. Dan saat Laura melihat di jam mobil, rupanya masih jam 7:30 malam. Frank merasa ada yang aneh padahal beberapa menit yang lalu istrinya juga mengatakan jam 7:30 malam. Laura kemudian mengecek jam tangannya dan rupanya jam tangan dan jam mobil semuanya mati secara bersamaan dan di waktu yang sama. Dari sini situasi begitu menakutkan. Selain mereka terjebak entah di mana, mereka pun tidak tahu sudah berapa jam mereka berkendara. Setelah berkendara cukup jauh, tiba-tiba ban mobil mereka kempes. Semua lalu turun dan Frank mengganti ban mobilnya. Sementara itu Richard menggunakan kesempatan mencari tempat tenang untuk merokok. Dan tak lama kemudian ia didatangi oleh Rose. Tak lama kemudian saat Frank telah selesai mengganti ban mobil, mereka melihat mobil klasik hitam melewati mereka. Dan mereka melihat Richard berada di belakang mobil. Mereka mencoba mengejar namun mobil hitam melaju meninggalkan mereka. Frank kembali menancap gas dan mengejar mobil hitam tersebut. Dan saat dalam pengejaran, tiba-tiba mobil mereka melindas sesuatu. Mereka pun berhenti dan melihat rupanya Richard lah yang terlindas mobil mereka. Dan selain itu, rupanya mayat Richard sepertinya habis dibakar oleh si pelaku. Marion kemudian mengeluarkan semua kado Natal agar jasad Richard bisa dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu Marion membuka sebuah kado yang rupanya isinya adalah senapan yang tadinya hendak ia berikan kepada ayahnya saat tukaran kado Natal nanti. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan rasa cemas dan ketakutan. Ditambah lagi, sekarang kondisi Laura yang mengalami gangguan sejak melihat Richard tewas seperti itu. Beberapa saat kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat karena Laura mengalami mabuk perjalanan. Sementara Frank dan putrinya berdiskusi, Laura tiba-tiba keluar dari mobil sambil membawa senapan. Ia pun mengajak Marion bermain tembak-tembakan. Marion mencoba merayu ibunya agar menyerahkan senapan tersebut. Namun Laura mengatakan itu adalah senjata mainan yang akan ia hadiahkan kepada Richard. Laura pun tak mau menyerahkan senjata tersebut yang membuat Frank sangat marah. Laura pun akhirnya menembak suaminya. Rupanya Frank masih hidup dan hanya kakinya lah yang tertembak.
Marian kemudian mencoba mengeluarkan peluru dari luka tembakan tersebut. Setelah itu kembali mereka melanjutkan perjalanan tanpa mengetahui mereka sedang menuju kemana. Di sisi lain, Laura keadaannya semakin parah. Ia bahkan mengatakan banyak sekali orang-orang yang melambaikan tangan padanya. Ia bahkan melihat Jenny sahabatnya memanggil-manggil dirinya dari dalam hutan. Ia pun menyuruh Frank menepi, namun Frank kesal dan mengatakan ia sedang halu karena Jenny temannya telah meninggal 20 tahun yang lalu. Laura pun kesal dan tiba-tiba ia membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Frank pun berhenti dan turun dari mobilnya. Di sana ia melihat hanya sepatu dan barang Laura yang berserakan di jalan. Namun Laura tidak ada di sana. Di kejauhan lagi-lagi Frank melihat mobil hitam mendatangi mereka. Ia mengambil senapan dan menembaknya hingga mobil tersebut berhenti dan mundur perlahan-lahan. Dan kemudian terlihat Laura berjalan ke arah mereka. Sekilas ia nampak tak terluka sedikit pun. Tapi saat Frank memeluknya, rupanya tengkorak belakang kepala Laura sudah hancur. Bahkan ia bisa menyentuh otak belakangnya dengan jari-jarinya. Dan tak lama kemudian Laura akhirnya meninggal dunia. Merasa kehilangan semuanya, Frank mengambil senapan dan mencoba menembak dirinya sendiri. Namun beruntung Marian berhasil cepat-cepat menyadarkannya. Setelah berjalan cukup jauh, Frank mulai berbicara ke sana kemari sambil sesekali menenggak whisky. Marian yang kesal kemudian melemparkan minuman tersebut keluar mobil. Tiba-tiba ia menyuruh Marian menepi karena ia merasa setiap memulai perjalanan dengan berkendara mobil pasti selalu jatuh korban jiwa. Ia pun berniat berjalan kaki memasuki hutan untuk memotong jalan dan katanya dapat mempersingkat waktu perjalanan. Meskipun kurang setuju, Marian tidak bisa menahan ayahnya dan terpaksa ia pun ikut berjalan kaki memasuki hutan. Mereka lalu berjalan menyusuri hutan hingga tak sengaja mereka menemukan pagar pembatas. Mereka pun sangat senang karena yakin di sana pasti ada perumahan atau pos penjagaan. Dan setelah menerobos pagar kawat tersebut, mereka melihat cahaya lampu di kejauhan. Mereka pun berlari meminta-minta tolong, namun rupanya mereka kembali ke tempat semula. Dan rupanya cahaya tersebut adalah cahaya lampu mobilnya Frank. Cuma anehnya sekarang mereka datang dari arah yang berlawanan. Frank mulai marah-marah dan yakin kalau ada orang yang bermain-main dengannya. Karena ia yakin sekali kalau ia meninggalkan mobilnya dalam kondisi mati. Ia kemudian membuka pintu mobil dan menemukan seseorang yang tertutup kain. Setelah dibuka, rupanya itu adalah mayat istrinya. Mereka mulai ketakutan dan penasaran siapa sebenarnya yang sedang mempermainkan mereka. Setelah mereka cukup tenang, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mobil. Setelah cukup lama perjalanan, Frank menyuruh Marian berhenti. Di sana ia melihat kabin yang sama dengan kabin sebelumnya. Namun Marian mengatakan kalau kabinnya berbeda. Tapi Frank yakin kalau itu adalah kabin yang sama. Ia kemudian masuk ke dalam kabin dan karena lampunya rusak, ia meminta Marian mengambilkan senter. Ia pun masuk hanya dengan menggunakan cahaya korek api. Hingga saat ia menyalakannya kembali, tiba-tiba Rose sudah berdiri di belakangnya. Marian yang mendengar teriakan ayahnya segera menuju ke kabin dan melihat ayahnya sedang mencoba menyerang sesuatu dan hampir saja mengenai dirinya. Frank pun kemudian perlahan-lahan sadar dan mereka lalu keluar kabin dan menuju mobil. Sebelum naik ke mobil, Frank kembali menanyakan whisky-nya. Namun Marian mengatakan kalau ia sudah membuang semua minuman beralkohol ayahnya. Frank pun marah-marah dan mendadak hilang kesadaran. Ia pun menampar Marian berkali-kali hingga terpaksa Marian menendang luka ayahnya. Frank pun menatap tajam lalu memukul Marian hingga ia pingsan. Melihat putrinya pingsan, ia pun tersadar. Emosinya mereda dan meminta maaf kepada Marian sambil menaikkan tubuhnya ke mobil. Ia kembali melihat Rose berjalan di dalam hutan. Ia mengambil senjata dan berusaha menembak Rose berkali-kali. Dan tak lama kemudian terdengar suara sabetan pedang. Dan setelah itu tak terdengar lagi suaranya Frank. Sementara itu Marian tersadar dan terlihat bayangan hitam memutari mobilnya dan terus mengatakan kalau ayahnya sudah mati. Marian kemudian berusaha menyalakan mobil, namun tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari luar pintu.
Setelah mobilnya menyala, ia pun menancap gas, namun masalah baru muncul kembali. Mobilnya rupanya kehabisan bahan bakar. Tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah pena. Dan saat menghadap ke atas, ia dijatuhi cucuran darah yang datang dari atas pohon. Ia pun makin ketakutan dan meminta tolong pada siapapun yang ada di sekitar. Namun pastinya tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Ketakutannya makin bertambah ketika ia menemukan 4 kantong hitam yang setelah dibuka rupanya mayat keluarganya. Dan tak lama kemudian mobil hitam kembali datang bersamaan dengan datangnya Rose. Rose lalu menaiki mobil tersebut dan meninggalkan Marion. Marion kembali melihat kantong-kantong tersebut yang ada di depannya. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang menerjangnya, yang rupanya itu adalah mobil ayahnya. Di saat yang sama, hal tersebut membuat Marion tersadar di sebuah rumah sakit. Seorang dokter mengatakan ia baru saja mengalami syok karena sebuah kecelakaan. Selain itu, kabar lainnya ia sedang mengandung. Seorang pria berbaju hitam kemudian datang dan menghampiri dokter dan mengatakan kalau dialah yang menemukan Marion di jalan. Dokter pun menjelaskan keadaan Marion dan menurut laporan polisi ia mengalami kecelakaan yang menewaskan semua keluarganya dan dikatakan kemungkinan penyebabnya adalah pengemudi yang ketiduran saat menyetir. Di tempat lain, satu pasukan baju oranye membersihkan lokasi kecelakaan dari puing-puing dan juga menderek mobil Frank yang terlihat sudah ringsek. Di tempat lain terlihat Mr. Black berjalan pulang bersama Bu Dokter. Bu Dokter mengatakan kalau ia bernama Marcot. Saat berjalan pulang, Dr. Marcot mendadak mobilnya bermasalah. Di saat yang sama, Mr. Black menawarkan tumpangan pada Dr. Marcot. Ia pun tak menolak dan mereka pun meninggalkan rumah sakit bersama-sama. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, rupanya semua kejadian tersebut, dari kematian Brad sampai kematian Frank, adalah mimpi yang dialami oleh Marion saat ia pingsan. Namun kejadian sebenarnya adalah mereka mati karena kecelakaan gara-gara Frank mengemudi dalam kondisi mengantuk. Dan kota yang bernama Kota Marcot rupanya adalah nama dari dokter yang merawat Marion. Dan mobil hitam tersebut adalah mobil orang yang menemukan dan membawa Marion ke rumah sakit. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa subscribe. Kita bertemu kembali di video berikutnya.